Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar mengenai statistika, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu ukuran letak data dan kuartil. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai min ya, atau rata-rata, kemudian modus, yaitu data yang sering muncul. Maka untuk yang ketiga kemarin sudah mempelajari terkait median. Nah, sekarang yang keempat, yaitu terletak pada ukuran letak data atau sering diistilahkan kuartil. Membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Data tunggal, ya. Jika datanya nanti tunggal, berarti XI sama dengan data ke I, N itu banyak data, ditambah 1 dibagi 4. I-nya yang diminta data keberapa? Data pertama, bisa data kedua, bisa data ketiga, atau kuartil pertama, kuartil kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian jangkauan semi kuartil disimbolkan HD sama dengan setengah JH. Ya. JH itu didapat dari H3 dikurangi H1. Jadi kuartil 3 dikurangi H1. Kuartil 3 itu diistilahkan dengan kuartil atas. Kuartil 1 sering diistilahkan dengan kuartil bawah. Semisal ada contoh, tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil ya, dari data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Kita coba dilihat. Syarat yang utama, data harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, dari 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10 dan seterusnya itu diurutkan dari data yang terkecil, yaitu 1, 3, 4, 5 sampai 11, sampai data yang terbesar. Nah, ternyata diketahui banyak datanya, N-nya adalah 11. Kita akan cari kuartil 1. Berarti apa? Datanya kan tadi ganjil ya, karena ada 11 berarti kan ganjil. Berarti kita bisa terapkan rumus itu. I kali N plus 1 dibagi 4. Berarti I-nya itu karena yang diminta kuartil 1, berarti I-nya 1. 1 kali 11 tambah 1 dibagi 4. Berarti berapa? 3. Ya. Nah, data ketiga itu terletak pada data 4. Data ketiga itu ternyata 4. Jadi angka pertama kan 1, berarti data pertama. Angka kedua 3, berarti data kedua. Angka ketiga 4, berarti data ketiga yaitu 4. Kemudian kuartil 3 sama. I kali N plus 1 dibagi 4. I-nya yang diminta kuartil 3, yaitu 3 kali 11 tambah 1 per 4. Nilainya 9. Nah, data ke-9 berapa? Data ke-9 ternyata 9. Simpangan kuartil HD ya. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil sama saja, istilahnya sama saja. Jadi ada yang mengistilahkan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil itu sama saja, yaitu HD, simbolnya HD. HD itu setengah dari H3 min H1. Nah, H3 nilainya 9, H1-nya 4, berarti 9 kurang 4 dibagi 2. Ternyata didapat nilainya 2,5. Kemudian, jika datanya kelompok, maka dirumuskan HI sama dengan TBI, berarti tepi bawah, ditambah I per 4N dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi FHI kali P.
TBI itu tepi bawah kelas kuartil ke I. FK itu frekuensi kumulatif saat kelas ke I. Sedangkan FGI itu frekuensi kelas kuartil ke I. P itu panjang interval. Semisal ada contoh, tentukan ya, mencari H1 dan H3 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, terdapat data itu, frekuensinya jumlahnya 80. Kita cari H1. Ya, kita cari H1. Nah, N-nya tadi itu kan jumlah frekuensinya 80. Kita cari letak H1 itu terletak di mana? H1 berarti I per 4 kali N, berarti 1/4 kali 80, berarti terletak pada data ke-20. Nah, data ke-20 ternyata, kita lihat data ke-20 ternyata terletak pada 8 tambah 10, 18, 18 tambah 13. Berarti data ke-20 itu terletak pada 40 sampai 44. Kita jumlahkan data ke-20, 8 tambah 10 itu baru 18. Berarti kan belum. Nah, 18 tambah 13 berarti data ke-20 terletak pada frekuensi ke-13 itu tadi, 40 sampai 44. Kembali lagi. Tepi bawah berarti 40 dikurangi 0,5. Jadi selalu untuk mencari tepi bawah itu selalu dikurangi 0,5. Kenapa? Itu karena toleransi kesalahan. Berdasarkan kesepakatan, toleransi kesalahan itu 0,5. Jadi 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5. Ya. Kemudian FGI, frekuensi kelas kuartil ke I. Berarti setelah ke H1 yaitu 13 ya. 13. FK frekuensi kumulatif kelas belum, itu tadi apa? 18 tambah 10. Panjang interval itu 35 bisa dikurangi 30 ya. Kita kembali. Ya. Atau bisa dihitung 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ada 5. Bisa dihitung seperti itu. Kita tinggal masukkan rumus tadi tepi bawahnya 39,5. 1/4 N yaitu 20. Frekuensi kumulatifnya 18. F H1 13. Panjang intervalnya 5. Maka nilainya adalah 40,27. Sekarang mencari H3 berarti 3/4 kali 80, 60. Data ke-60 itu terletak di mana? Ternyata terletak di 50 sampai 54. Kok bisa, Bu? Kita kembali lagi lihat data ke-60 ya. 8 tambah 10 baru 18. 18 tambah 13 berarti berapa? 31 tambah 17, 48 tambah 14, 48 tambah 14, 50, 48 tambah 14, 62 ya. Maka 62 berarti data ke-60 terletak di 50 sampai 54. Oke, kembali lagi. Terletak di 50 sampai 54. Tepi bawah berarti 50 dikurangi 0,5, 49,5. FH3 itu pada frekuensi setelah kan berarti ke-14. Kalau frekuensi kumulatif berarti 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17 yaitu 48. Jadi P-nya itu 5. G3 tinggal dimasukkan TB3 ditambah 3/4 N min FK dibagi FG3 kali P. Jadi 49,5 ditambah itu 60 kurangi 48 dibagi 14 kali 5.
Jadi nilai akhirnya 53,79. Jadi Q1-nya ketemu 40,27 dan Q3 ketemu 53,79. Nah, sebagai latihan mungkin bisa kalian kerjakan soal-soal berikut untuk memahami saat data tunggal maupun data kelompok. Mungkin sekian untuk mempelajari terkait dengan ukuran letak data. Ya, nanti bisa dipelajari secara ulang-ulang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.